Ya, saat ini kita akan lanjut dengan sudut negatif. Apa yang dimaksud dengan sudut negatif? Ya, perhatikan kembali pelajaran yang lalu bahwa untuk melukis sudut selalu start dari sumbu X positif memutar ke kiri berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi selalu start dari sumbu X positif berputar ke kiri berlawanan arah dengan arah jarum jam. Itu sudut positif. Tetapi kalau dia memutar ke bawah searah dengan arah jarum jam, start dari sumbu X positif, itu namanya sudut negatif. Nah, pada saat kita membahas perbandingan trigonometri sudut-sudut berrelasi di kuadran 1 sampai kuadran 4, kita dapatkan untuk sudut di kuadran 4 ya ditulis 360 kurang theta. Jadi dari sini ke sini, ini kalau start dari sumbu X positif sampai di sini itu namanya 360 kurang theta, tapi di sini tetanya negatif. Yang dimaksud theta adalah theta di sini adalah theta di kuadran 1, tapi ini tidak nampak. Jadi sin 360 kurang theta sama dengan min sin theta, cos 360 kurang theta sama dengan cos theta, dan seterusnya ke bawah. Ini adalah rumus perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi di kuadran 4 kalau kita relasikan dengan kuadran 1. Nah, ini rumus yang lalu. Nah, diperhatikan juga bahwa sebenarnya satu putaran penuh ini sama dengan 360 derajat. Jadi start dari sini memutar ke kiri sampai di sumbu X positif itu sudah satu putaran dan nilainya 360. Tapi perlu juga diketahui bahwa pada saat kembali ke sumbu X positif berarti 360 sama dengan 0 derajat lagi. Karena itu 360 derajat dan kelipatan 360 sama saja dengan 0 derajat. Artinya bahwa sudut 360 derajat dikurang theta sama dengan 0 dikurang theta sama dengan min theta. Ya. Dengan demikian, rumus yang ada di kuadran 4 ini kita bisa ganti semua 360-nya menjadi 0. Kita akan dapatkan ya. Kita ganti 360 derajat kurang theta sama dengan min theta, jadi ini hilang. 360-nya kita hapus. Kita hilangkan semua ini. Ya, kita akan dapatkan rumusnya bahwa sin min theta sama dengan min sin theta, cos min theta sama dengan cos theta, tangen min theta sama dengan min tangen theta, kotangen theta sama dengan min kotangen theta, kotangen min theta sama dengan min kotangen theta, sekan min theta sama dengan sekan theta, kosekan min theta sama dengan min kosekan theta.
Jadi pada dasarnya untuk rumus perbandingan trigonometri sudut negatif itu dianggap sudutnya berada di kuadran 4, sehingga mudah dihafal bahwa ya yang positif itu di kuadran 4 hanya cos dari aturan semua sin tan cos. Kuadran 1 semua positif, kuadran 2 hanya sin positif, di kuadran 3 hanya tan positif, di kuadran 4 itu hanya cos yang positif, ya tentu saja dengan masing-masing kebalikannya. Kebalikan dari cos itu adalah sekan. Jadi cos dan sekan, cos min theta itu positif, sekan min theta itu positif, yang lainnya negatif. Jadi sekali lagi sudut untuk nilai perbandingan trigonometri untuk sudut negatif itu dianggap sama dengan nilai perbandingan trigonometri yang berada di kuadran 4. Mari kita lihat beberapa contoh. Misalkan kita ingin menghitung berapa nilai dari sin 150. Ya, sin 150 ini kalau kita putar ke bawah, min 150 diputar ke bawah, kira-kira berada di kuadran 3 ini. Tapi kita pasang saja rumusnya lebih dahulu bahwa untuk sudut negatif, jadi dianggap sama dengan sudut yang berada di kuadran 4, ini nanti sama dengan min, nilai sin di kuadran 4 itu negatif, min sin 150 derajat. Nah, lalu kita hitung berapa nilai sin 150. Nah, ini kalau memutar ke kiri 150 derajat itu sama dengan berada di kuadran 2. Sin 150 derajat sama dengan 150 derajat berada di kuadran 2. Nilai sin di situ adalah positif. Berarti sin 150 itu sama dengan sin 180 kurang 30 sama dengan sin 30. Jadi sin 150 sama dengan 1/2. Dengan demikian ini nilainya sama dengan, ya karena min sin 150 berarti min 1/2. Jadi nilainya min 1/2. Ya. Nah, ini contoh yang pertama. Berikutnya, misalkan kita ingin menghitung cos min 30. Ya, cos min 30 sama saja dengan ini kok nilai cos di kuadran 4 itu positif, berarti sama dengan cos 30. Cos min 30 sama dengan cos 30. Cos 30 derajat itu ya nilainya sama dengan nilai cos 30 derajat, nilainya sama dengan 1/2 akar 3. 1/2 akar 3. Yang berikut umpamanya kita ingin menghitung tangen min 240. Ya, sekali lagi tangen min 240 dianggap berada di kuadran 4. Ini sama dengan min tangen 240. Min tangen 240 derajat. Ya. Tangen 240 derajat berada di kuadran 3, berarti nilainya positif. Tapi karena ini memutar ke bawah, sebenarnya di kuadran 2. Tapi kalau dikembalikan ke kuadran sudut positif yang berputar dari sumbu X positif ke kiri, jadi 240 derajat itu berada di kuadran 3. Jadi nilai tangen di kuadran 3 itu positif.
Nah, berapa lebihnya dari 180? Ini yang 240, lebihnya adalah 60. Berarti ini nanti sama dengan min tangen 60 derajat. Tangen 60 hasilnya akar 3, berarti ini sama dengan min akar 3. Yang berikut, misalkan kita ingin menghitung sin min 225. Nah, ingat sin min 225, nilai sin di kuadran 4 itu negatif, berarti ini menjadi min sin 225 derajat. Nah, apabila dikembalikan ke sudut positif yang berputar ke kiri, maka 225 itu berada di kuadran 3. Nilai sin di situ juga negatif. Nah, sekarang yang menjadi masalah 225 berapa lebihnya dari 180? Lebihnya dari 180 adalah 45 derajat. Jadi nanti ini hasilnya sama dengan min lagi min sin 45 sama dengan sin 45. Min ketemu min jadi plus, sama dengan sin 45. Sin 45 itu nilainya sama dengan 1/2 akar 2. 1/2 akar 2. Nah, kita lihat contoh berikutnya lagi. Anggap saja sin min 300. Sin min 300 itu sudut negatif dianggap berada di kuadran 4, artinya sin min 300 sama dengan min sin 300. Sama dengan min sin 300 derajat. Nah, 300 derajat berada di kuadran 4. Nilai sin di kuadran 4 itu negatif. Kurangnya dari berapa? Kurangnya dari 360 itu 300 adalah 60. Berarti ini hasilnya sama dengan min sin 300 sama dengan min sin 60. Min sin 60 derajat. Nah, 60 derajat. Sama dengan sin 60. Sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan 1/2, sama dengan 1/2 akar 3. Nah, ini nilainya dia. 1/2 akar 3. Yang berikut, kotangen min 135. Nilai kotangen di kuadran 4 itu negatif. Berarti hasilnya sama dengan min kotangen 135. Kotangen 135 berada di kuadran 2. Nilai kotangen di situ negatif. Artinya ini hasilnya sama dengan min. Nah, 135 itu berapa kurangnya dari
180 kurangnya adalah 45 derajat. Jadi min ketemu min, hasilnya menjadi kotangent 45 derajat. Kotangent 45 derajat sama dengan sepertangent 45, tangent 45 itu sama dengan 1, berarti 1/1 sama dengan 1. Ya, saya kira ini beberapa contoh yang berkaitan dengan sudut negatif. Di bawah ini ada tugas mandiri, coba kalian kerjakan setelah memahami contoh di atas. Perhatikan contoh yang ada di atas dengan rumus-rumus yang ada untuk mengerjakan tugas mandiri. Setelah tugasnya selesai, mohon dikirim kembali melalui ruang kelas yang diberikan. Demikian pertemuan kita pada saat ini. Mudah-mudahan materi yang berkaitan dengan sudut negatif ini bisa dipahami dengan baik, dengan harapan selanjutnya akan kita gunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan trigonometri. Sekian dan terima kasih.